Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan pertama kemarin kita berbicara tentang taharah, yakni adalah bersuci. Di dalam taharah atau di dalam bersuci kemarin kita membagi ke dalam dua bagian taharah atau bersuci. Yang pertama bersuci daripada najis dan yang kedua bersuci daripada hadas. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita membahas materi tentang najis atau bersuci daripada najis. Nah, apa itu najis? Ya, perlu kita ketahui. Baik, najis itu menurut pengertiannya adalah yang pertama menurut bahasa, najis itu berarti kotor. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syarak atau hukum Islam itu adalah najis. Yang disebut dengan kotor di sini adalah kotoran yang keluar daripada tubuh manusia ataupun tubuh binatang. Itulah yang dimaksud dengan najis. Nah, sesuatu benda yang terkena najis disebut mutanajis. Nah, jadi benda yang terkena najis disebut mutanajis. Nah, benda mutanajis dapat suci kembali atau dapat dibersihkan kembali atau disucikan kembali dengan cara mensucinya. Bagaimana cara mensucinya? Membersihkannya nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjut. Yang kedua, kita berbicara tentang macam-macam najis. Tadi kita bicara tentang pengertian najis. Sekarang kita berbicara tentang macam-macam najis. Jadi najis itu, anak-anak sekalian, bisa dibagi ke dalam 3 macam najis. Apa saja? Yang pertama adalah najis mughalajah atau najis berat atau najis besar. Najis mughalajah ini contohnya adalah anjing dan babi. Jadi semua yang ada dalam diri anjing dan diri babi, mulai dari bulunya, kulitnya, kemudian dagingnya, tulangnya, darahnya, air liurnya, tahinya, semuanya adalah najis berat. Nah, apabila semua itu, baik kotorannya, air liurnya, terkena benda yang lain, apakah terkena pakaian kita atau lain sebagainya, maka benda tersebut dia mengandung najis mughalazah. Lalu bagaimana cara mensucinya? Nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Nah, yang kedua, najis mutawasitah. Najis mutawasitah disebut juga dengan najis sedang atau najis pertengahan. Nah, najis mutawasitah ini siswa sekalian dapat dibedakan atau dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, najis mutawasitah ainiyah, dan yang kedua, najis mutawasitah hukmiyah. Apa itu najis mutawasitah ainiyah? Yaitu najis yang bisa dilihat. Nah, najis mutawasitah ini, najis pertengahan ini, itu adalah semua kotoran binatang kecuali anjing dan babi dan semua kotoran manusia. Nah, semua kotoran binatang dan kotoran manusia yang masih dilihat bendanya atau najisnya itu digolongkan dalam najis mutawasitah ainiyah.
Nah, sedangkan najis mutawasitah hukmiyah atau najis yang tidak bisa dilihat atau tidak nampak adalah kencing binatang dan kencing manusia yang sudah kering. Air kencingnya tidak ada lagi, yang ada cuman hanya bau kencingnya saja. Nah, itu adalah merupakan najis mutawasitah hukmiyah. Nah, kemudian yang ketiga, najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah najis ringan atau disebut juga dengan najis enteng. Nah, contohnya adalah kencing bayi anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum bisa makan selain air susu ibu. Kalau sudah bisa makan yang lain, maka tidak lagi disebut dengan najis mukhafafah. Dia digolongkan ke dalam najis mutawasitah. Nah, sedangkan kencing anak perempuan, walaupun dia belum berumur 2 tahun, itu digolongkan dalam najis mutawasitah. Kenapa? Karena air kencing anak perempuan itu baunya lebih padat atau lebih keras dibanding anak laki-laki. Sekalipun anak perempuan yang belum berumur 2 tahun tadi belum bisa makan yang lain selain ASI ibunya, tetap dia digolongkan ke dalam najis mutawasitah. Beda dengan anak laki-laki, kalau belum bisa makan apa-apa, masih meminum air susu ibunya, maka dia digolongkan dalam najis mukhafafah. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, itulah materi pada pertemuan yang kedua ini, yakni adalah kita membahas tentang macam-macam najis. Mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini membawa berkah bagi kita dan kalian bisa mengamalkannya di rumah, bisa membedakannya mana najis yang berat, mana najis yang sedang, dan mana najis yang ringan. Nah, untuk bagaimana cara mencucinya atau membersihkannya, nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Nah, mari kita tutup saja pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.